Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita menyanjung dan memuji Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mulia, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, di mana insyaallah kita semua berpuasa puasa 9 Dzulhijjah, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan puasa 9 Dzulhijjah. Kata Nabi, "Siyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah." Bahwa puasa pada hari Arafah itu, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Dia dapat mengampuni dosa-dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Alhamdulillah, dengan berpuasa sehari Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang berlipat ganda. Ganjarannya berupa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama 2 tahun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita niatkan ikhlas karena Allah, amal saleh yang kita kerjakan di 10 pertama ini juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membuahkan janji yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pengampunan, sehingga dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jamaah salat subuh dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tafsir juz' ammah sampai kita pada tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, ya. Al-Bayyinah artinya bukti. Al-Bayyinah artinya adalah bukti. Di dalam surah ini, di antara tujuan daripada surah ini, dzikru manzilati risalati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wuduhiha wa kamaliha. Maksud daripada surah ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala turunkan, tujuannya adalah ingin menjelaskan tentang kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin menjelaskan tentang kedudukan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu jelasnya risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sempurnanya risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa risalah tersebut? Risalah tersebut adalah agama Islam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kufar. Orang-orang kufar dalam ayat ini dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 3 kelompok. Dan mereka semuanya pada hakikatnya adalah kafir. Dan mereka pada hakikatnya semuanya adalah musyrik. Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari kalangan ahlul kitab. Dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab adalah An-Nasara wal Yahud, atau Al-Yahud wal Nasara. Lalu orang kafir yang ketiga adalah Al-Musyrikun, orang-orang musyrik. Ahlul kitab dengan orang musyrik berbeda. Kalau ahlul kitab, Al-Yahud wal Nasara, mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab At-Taurah wal Injil, dan mereka adalah agama as-samawiyah. Hanya saja kitab yang berada di tangan mereka, Taurah wal Injil, sampai diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab tersebut telah dirubah, telah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, kata Allah. Mereka telah merubah-rubah kitab yang ada di tangan mereka, Taurah, Injil. Ya, tapi mereka tetap dinamakan sebagai ahlul kitab. Ya, tetap dinamakan sebagai ahlul kitab. Ya, para ulama menjelaskan kepada kita tingkatan orang-orang kafir. Tingkatan orang-orang kafir. Ya,
mereka semuanya adalah orang kafir. Tapi orang kafir ini ada kufruh asyad, ada kekufurannya itu kafir yang biasa, sedang, lalu kekufurannya sangat, ya, sangat luar biasa. Dan pada hakikatnya mereka semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafirnya, yang kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang tingkatan pertama, ya, karena kita tidak bisa katakan kafir itu biasa-biasa saja, enggak. Semua kekufuran adalah, ya, kebinasaan. Semua kekufuran adalah kehancuran. Nah, tingkatan yang pertama dari golongan orang-orang kafir adalah An-Nasara, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ya, jadi orang-orang Nasrani itu lebih dekat hati mereka kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, orang-orang Nasrani, orang Kristen lebih bisa bermuamalah, ya, kita pun juga lebih bisa berinteraksi dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu, ya, dalam surah Al-Maidah, ya. Kemudian orang kafir tingkatan yang kedua adalah, ya, al-Yahud, ya, adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, dengan permusuhan yang mereka lancarkan, dengan permusuhan yang mereka lakukan kepada orang-orang muslimin. Tingkatan kekufuran yang ketiga adalah orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, ya. Nah, orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang menyembah al-asnam, menyembah kepada pepatungan, menyembah kepada patung, menyembah kepada, ya, pepohonan, kuburan dan seterusnya. Lalu tingkat kekufuran yang paling besar, ya, dan yang paling bawah atau yang paling tinggi barangkali, ya, kalau kita mengatakan tingkat kekufuran dari bawah terus naik ke atas, atau sebaliknya, kalau kita ingin menempatkan mereka berada di api neraka Jahannam, maka tingkat kekufuran yang paling bawah adalah orang-orang munafiqun. Ya, tingkat kekufuran yang paling bawah adalah orang-orang munafiqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Al-munafiqin fi ad-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempat mereka adalah di mana, Pak? Tempat mereka adalah di dalam keraknya api neraka Jahannam. Ya, orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu apa? Orang-orang yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Aslinya mereka itu kafir. Aslinya mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menampakkan keislaman, mereka menampakkan keimanan, dan ini sangat berbahaya di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka ini pada hakikatnya adalah kafir, kufur kepada Allah. Ya, semua mereka pada hakikatnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Al-Bayyinah merupakan surah Makkiyah. Surah Bayyinah ini merupakan surat surat Madaniyah, surah Al-Bayyinah itu merupakan surah Al-Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Dan surat ini, ya, diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang bersama dengan Ubay ibn Ka'ab, ya, salah seorang sahabat yang memiliki, ya, keistimewaan, dan beliau adalah ahlul Quran, ahli dari Al-Quran Al-Karim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari,
Ubay bercerita kepada kita, qala li Rasulullah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, berkata kepadaku. Dan kata siapa ni Pak? Kata Ubay bin Ka'ab. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni umirtu an aqra' 'alaika surah kada wa kada. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ke hadapanmu, membacakan di hadapanmu surat ini dan ini. Nah, surat ini dan itu. Itu dimaksudkan dengan surat ini dan itu adalah surah apa? Al-Bayyinah. Qultu ya Rasulullah, wa qad dzukirtu hunak. Ya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah namaku disebutkan oleh Allah azza wajalla? Ya, sehingga engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan surah Al-Bayyinah ini di hadapanku. Apakah namaku disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Allah menyebutkan namamu. Allah sebut namamu. Wahai Muhammad, bacakan ya surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab." Maka pada waktu itu ya, fabaka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu seraya menangis gembira karena apa? Karena nama beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah azza wajalla. Subhanallah, jemaah Allah Subhanahu wa taala ya, menunjukkan keutamaan yang sangat besar ketika seseorang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada hari ini, yaitu pada hari Arafah ya, bagi kita yang mengikuti ya, keputusan pemerintah, maka bagi kaum muslimin yang kemarin melaksanakan wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala juga berbangga-bangga dengan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Innallaha yubahi bihimul innallaha Subhanahu wa taala yubahi bihimul malaikata. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikatnya, "Madza arada haula?" Madza arada haula? Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla amat sangat yubahi, berbangga-bangga dengan kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah. Berbangga-bangga di hadapan siapa? Di hadapan para malaikatnya. Lihat para hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang sedang wukuf di Arafah. Lihat wahai sekalian para malaikat, hamba yang sedang wukuf di Arafah. Ya, innallaha yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat, ma arada haula, apa yang mereka inginkan dengan wukufnya di Arafah. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin bertanya. Makanya khairul doa yaum Arafah, sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Ya, hari Arafah ini kita adalah hari ini kan kita. Maka kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak doa kepada Allah azza wajalla. Doa apa saja. Tapi ada satu doa yang dianjurkan, di antara doa yang dianjurkan untuk diulangi, untuk dibaca pada hari Arafah ini adalah doa yang biasa kita, atau wirid yang biasa kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita ulangi, Pak. Ya, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Apapun yang kita minta kepada Allah azza wajalla, kebaikan diri kita, anak-anak kita, kesolehan mereka, ya, kemudian kebaikan untuk istri kita, kedua orang tua kita, ya, berupa ampunan dan kebaikan-kebaikan yang lain yang kita inginkan. Minimal kita berdoa, Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, surah Al-Bayyinah tadi adalah surah Madaniyah, ya, surah Al-Madaniyah. Ayatnya terdiri 8 ayat. Ayatnya terdiri 8 ayat. Ya. Ayatnya di dalam surat atau juz ammah, ya, ayat dalam surah Al-Bayyinah ini cukup di antara ayat yang cukup panjang. Ya. Makanya apa bedanya? Apa bedanya jemaah sekalian Allah azza wajalla? Atau apa keistimewaannya surah Madaniyah ini? Ya, tapi para ulama menjelaskan kepada kita tentang perbedaan
antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah, atau ayat Makkiyah dengan ayat Madaniyah. Di antara perbedaannya adalah apa? Kalau surah Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Kalau surah Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Ya, kita tahu bahwa ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah surah apa? Surah Al-Baqarah. Atau dalam satu ayat yang paling panjang itu dalam surah Al-Baqarah, ayat yang bercerita tentang apa? Bercerita tentang apa? Bercerita tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian berhutang, ya, si piutang memberikan hutang kepada orang lain, hendaklah ditulis. Faktubuh, kata Allah, tulis sebagai bukti, ya, sebagai bukti, dan datangkan dua saksi bahwa si fulan telah berhutang kepada anda sekian, tulis. Sehingga nanti kalau ya, salah satu dari kita misalkan imam meninggal atau apa dan seterusnya, ada bukti, ya, dan ada saksinya juga. Ini di dalam Al-Quran tentang masalah hutang piutang, Pak, ayat yang paling panjang. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa apa? Urusan hutang piutang ini bukan urusan main-main. Dan di mana urusan ini paling banyak orang apa? Lalai dengan hutang piutang ini, ya. Dengan hutang piutang ini, menganggap remeh dengan hutang. Bahkan ada yang berhutang kemudian tidak ingin membayarnya. Ya. Baik. Kalau ayat Madaniyah adalah ayat yang panjang. Kita baca ayatnya. Ya, berjamaah sekalian Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من
من أهل الكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Tapi jemaah yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama Allah tabaraka wa taala menjelaskan kepada kita lam yakunil ladzina kafaru. Setelah kita membaca ta'awudz dan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, sudah terdahulu ya tafsir daripada bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat mustaqillah, merupakan ayat tersendiri dari setiap surat, ya, dari setiap surat, kecuali surat Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat apakah bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah ataukah dia ayat yang mustaqillah, ya, ayat yang tersendiri, ya. Maka ulama kemudian memiliki dua pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim dia merupakan ayat mustaqillah, itu ayat tersendiri dari surah Al-Fatihah. Lalu yang mengatakan dia bagian daripada surah Al-Fatihah adalah Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surat Al-Fatihah. Sehingga dengan perbedaan, ya, ulama ini, maka kemudian menyebabkan konsekuensi ketika kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, ya. Kalau pendapat jumhur tadi mengatakan dia ayat mustaqillah, ya, ayat tersendiri dari surah Al-Fatihah, maka kemudian di saat imam membaca Al-Fatihah cukup bismillahnya dia bukan Pak? Disirkan, ya, tidak dijaharkan, ya, tidak dikuatkan. Tapi kalau kita mengambil pendapat Al-Imam Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah, konsekuensinya adalah apa? Kita membacanya dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, dalam masalah ini maka kemudian kita, ya, bertoleransi karena masalah fiqhiyah yang baca sir, ya, menurut pendapat jumhur, dan ini yang lebih kuat memang, dan ini lebih kuat, ya,
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik, ya, dan hadis juga termaktub dalam Imam Muslim, ya, aku salat di belakang baginda Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, maka aku tidak pernah mendengar mereka membaca surah Al-Fatihah, membaca basmalah secara apa? Secara jahar. Nah, kata siapa ini? Kata Anas bin Malik. Ya, ini cukup kuat ya dalilnya. Ya, cukup kuat dalilnya. Bagi yang mereka mengambil baca surah Al-Fatihah dengan menjaharkan basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim, maka dipersilahkan. Ya, intinya jangan gara-gara jahar itu atau sir kemudian kita saling apa? Saling, ya, gontok-gontokan, ya. Saling tidak memahami. Karena masalah ini adalah masalah yang sudah dipersisikan oleh para ulama dari zaman dahulu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Lam yakun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir, alladzina kafaru, lam yakun, tidak akan. Ya, kafaru di sini apa? Bentuknya umum, orang-orang kafir. Ya. Bentuknya masih umum. Bentuknya masih umum, kafaru. Ya, lalu diperjelas lewat min. Diperjelas lewat min. Maka min ini disebutkan, ya, min ini disebutkan dengan apa? Min, ya, untuk menjelaskan al-ibham, untuk menjelaskan hal yang sama. Nah, orang yang kafir yang bagaimana? Orang yang kafir yang bagaimana? Itu orang yang kafir yang dimasukkan di sini adalah orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Nah, siapa ahlul kitab tersebut? Ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Ya, adalah al-Yahud wan Nasara. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, ahlul kitab merupakan al-Yahud wan Nasara. Wal musyrikin, orang-orang kafir dari kalangan musyrik. Itu selain agama Yahudi dan Nasrani, Hindu, Buddha, ya, Konghucu dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam apa? Musyrik. Ya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersekutu kepada Allah. Walaupun pada dasarnya ahlul kitab juga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka juga yusyrikun, mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya, secara spesifik, ya, mereka orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah kepada patungan, yaitu orang-orang kufar Quraisy pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum mereka, ya, sebagian masuk ke dalam agama Islam. Mereka itu disebut dengan orang-orang musyrik, orang-orang paganisme, orang-orang yang menyembah kepada, ya, pepatungan, pepohonan dan lain sebagainya. Ya, mereka semuanya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan mumfakin. Apa itu, Pak? Mumfakin, tidak akan meninggalkan kekufuran mereka. Mereka enggak akan meninggalkan kekufurannya. Orang-orang musyrik itu enggak akan meninggalkan kekufurannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka apa? Al-bayyinah, bukti. Ya. Siapa bukti ini? Atau apa bukti ini? Al-bayyinah, bukti, sampai datang kepada mereka bukti. Mereka tidak akan meninggalkan apa yang ada pada mereka berupa kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada mereka bukti. Makanya dalam Islam, ya, kita ketika menuduh seseorang, ya, si penuduh harus mendatangkan apa? Bukti. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti bagi orang, ya, yang menuduh. Orang yang menuduh mesti dan wajib mendatangkan bukti. Kalau tidak, maka dia akan dihukum dengan tuduhan yang dia lakukan. Ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Nah, buktinya siapa? Buktinya Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan di dalam ayat yang kedua. Bukti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti. Bukti tersebut adalah rasulun minallah, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulun minallah, ya, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka, ya, lembaran-lembaran yang tersucikan. Ya, lembaran-lembaran yang disucikan. Ya. Rasul minallah, bukti di sini maksudnya adalah siapa? Rasulun.
Rasul bentuknya di sini apa? Bukan ma'rifah tetapi nakirah, bentuknya umum. Rasul di sini bentuknya umum. Ya, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ya Rasul di sini masih umum. Siapa Rasul tersebut? Sudah belum tentu adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk daripada pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutkan Rasulun min Allah. Nah, siapa Rasul tersebut? Rasul tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul min Allah yatlu suhufan mutahharah, ya, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kepada mereka suhuf, lembaran-lembaran mutahharah, yang tersucikan, mutahharah. Lembar-lembar yang mutahharah di sini bukan kertasnya yang tersucikan, tetapi apa? Isinya, ya, isinya yang disucikan. Nah, makanya dalam sebuah ayat itu Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? La yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illa mutahharun. Enggak ada yang boleh menyentuh ya ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Al-mutahharun, yang tersucikan. Maka di sini berbeda para ulama. Al-mutahharun di sini, nah, kata sebagian ulama adalah mereka para malaikat. Ya, ya mereka para malaikat. Al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Nah, yatlu suhufan mutahharah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ketiga, ya, fiha kutubun qayyimah. Ya, di dalamnya terdapat apa? Kutubun qayyimah. Nah, kutub di sini adalah maktubat. Ya, tulisan-tulisan yang sangat apa? Bernilai tinggi. Ya, di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang bernilai tinggi. Apa tulisan-tulisan tersebut? Ya, atau di dalamnya terdapat makna-makna yang sangat tinggi. Tapi apa maknanya? Maknanya sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran Karim ada tentang tauhid, ada tentang masalah ibadah, ada tentang masalah cerita ya umat-umat terdahulu, ada tentang sifat-sifat Nabi SAW, sifat-sifat para sahabatnya dari kalangan Muhajir dan Ansar, ada tentang ya, sifat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang generasi setelah sahabat tabi'in. Ya, kemudian dalam Al-Quran Al-Karim juga ada tentang ya urusan-urusan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat dan seterusnya. Ya. Kemudian juga ada tentang masalah apa? Hukum-hukum dan akhlak serta adab dijelaskan. Maka disebutkan fiha kutubun qayyimah. Maka di dalamnya terdapat tulisan-tulisan, makna-makna yang sangat apa? Tinggi, bernilai tinggi. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian setelah ya bukti tersebut datang kepada mereka, ya ke hadapan orang kafir, setelah sampai kepada mereka, ya, dan bukti tersebut ya berupa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa ya wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an Al-Karim. Apakah mereka kemudian setelah itu beriman? Apakah mereka setelah itu beriman? Apakah mereka semuanya setelah itu beriman? Dari kalangan ahli kitab, Yahud dan Nasara, dari kalangan musyrikin, apakah mereka semua beriman? Nah, Bapak sekalian, ya, jawabannya adalah apa? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Tidaklah tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang ahli kitab mereka berselisih, mereka berpecah. Ya, illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kecuali setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinah, bukti tadi berupa Rasul. Ya, setelah datang kepada mereka Rasul, justru mereka tidak beriman semuanya. Padahal di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab ya wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka bukti, ternyata mereka tidak semuanya beriman. Justru mereka berpecah. Sebagian mereka beriman, itu sebagian kecil, ya. Sebagian besar mereka tidak beriman. Ya, sebagian kecil mereka beriman, sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ahli kitab yang beriman, ya, setelah datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa?
Dari kalangan Nasara diantaranya adalah Malik An-Najashi, ya, Raja Najasyi. Raja Najasyi diantaranya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah datangnya Rasulullah SAW. Makanya ketika kematian Najasyi, Rasulullah SAW merintahkan kepada para sahabat untuk apa? Salat ghaib, ya, salat ghaib. Ini awal pensyariatan salat apa? Salat ghaib. Ketika Raja Najasyi meninggal, ya, karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian dari kalangan Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diutusnya Rasulullah SAW, di antaranya siapa? Abdullah bin siapa? Abdullah bin Salam, ya, Abdullah bin Salam, ya, di antara yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. Tidaklah ahlul kitab itu berselisih setelah, ya, kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Dan kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? Ya, sataftariqu al-yahud wan nasara ila 71 ila 71 firqa, ya, wa sataftariqu an-nasara ila 72 wa sataftariqu ummati ala 73. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Orang Nasara berpecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Lalu kaum muslimin berpecah belah menjadi 73 golongan. Lebih dahsyat lagi, ya. Orang Yahudi berpecah belah, orang Nasara juga berpecah belah. Lalu kaum muslimin juga mengikuti mereka, berpecah belah juga kaum muslimin. Ya, ini, ya, berita yang diinformasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukti Allah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga mereka sebagian kecilnya beriman, lalu sebagian besarnya mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka itu tidak diperintahkan melainkan untuk hanya beribadah kepada Allah, mengikhlaskan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan semua agama ini untuk Allah. Artinya apa? Mengikhlaskan semua bentuk-bentuk ibadah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan hanya ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam ayat ini juga mengajarkan kepada kita tentang apa? Keikhlasan. Ya, mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, betul-betul memurnikan. Yaitu apa? Mu'ridin an sa'ir al-adyan al-mukhalifah lid-din tauhid. Betul-betul berpaling dari seluruh agama yang melenceng daripada tauhid. Ya, yang melenceng daripada ajaran tauhid. Itu agama selain daripada agama Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, ayat kelima ini biasanya dijadikan dalil, Pak. Ya, ayat kelima ini biasanya dijadikan dalil apa? Dalil kewajiban di dalam beribadah itu harus apa? Ikhlas. Ya, ayat ini yang biasa dijadikan dalil oleh para ulama. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, yaitu mengikhlaskan semua bentuk ibadah yang tampak maupun yang tidak tampak hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ridhanya. Hunafa itu apa? Memurnikan ajaran agama, yaitu apa? Mereka meninggalkan itu apa? Berpaling dari agama daripada agama selain agama Islam, ya, itu agama yang melenceng daripada ajaran tauhid. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Lalu mereka menunaikan salat, ya, lalu apa? Menunaikan zakat. Kenapa disebutkan hanya dua, Pak? Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, padahal di sana kan ada puasa, ada haji. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mewakili dari semua bentuk ibadah hanya salat dan zakat?
wa yuqimus shalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah, lalu mereka menunaikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Kenapa Allah mewakili hanya dua ini, Pak? Ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kedua ini, yuqimus shalah waz zakah wa yu'tuz zakah li fadlihima, karena keistimewaan dua ibadah ini, itu ibadah salat dan ibadah menunaikan zakat. Keistimewaannya, lalu kemuliaan daripada dua amalan ini. Ya, yang pertama merupakan apa? Merupakan pembeda antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Ya, merupakan pembeda antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Wa dzalika dinul qayyimah, maka yang demikian itu adalah agama yang lurus. وذلك دين القيمة. طيب. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Azza wa Jalla baru kemudian menjelaskan tentang ya balasan terhadap orang-orang kafir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina kafaru, orang-orang kafir dari kalangan siapa? Ahlul kitab, al-yahud wal nasara, dari kalangan orang musyrikin, maka tempat mereka di mana, Pak? Fi nari jahannam, maka tempat mereka adalah di dalam api neraka jahannam. Ya, di dalam api neraka jahannam. Kenapa jahannam? Atau kenapa neraka itu dinamakan, salah satu namanya adalah jahannam? Karena jawabannya adalah libu'di qa'riha wa sawadiha. Kenapa api neraka itu dinamakan dengan jahannam? Karena begitu dalam ya dasarnya, begitu dalam ya dasar daripada api neraka jahannam. Ya, sangat dalam sekali. Sebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika para sahabat mendengarkan apa? Suara dentuman, ya, suara dentuman yang jatuh, ya, maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bunyi apakah itu? Para sahabat tidak mengetahuinya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya yang ya bunyi yang kalian dengar tadi barusan, dia adalah apa? Batu yang dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, maka dia baru sampai ke dalam apa? Dasarnya api neraka jahannam, baru sekarang sampai. Ya, batu itu 70 tahun yang lalu dilemparkan, lalu baru sampai sekarang, kata Nabi. Ya, baru sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Begitu dalamnya api neraka jahannam itu. Ya, dan begitu gelapnya sawadiha, begitu gelapnya api neraka jahannam. Ya, subhanallah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di keraknya api neraka Allah Subhanahu wa taala, di kerak api neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan apa? Mereka akan kekal selama-lamanya dalam api neraka jahannam. Lalu Allah sebutkan lagi sifat mereka apa? Ulaika hum syarrul. Mereka itu adalah seburuk-buruk apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruk ya manusia. Ya. Kalau Allah sudah mensifati mereka orang di luar Islam itu seburuk-buruk manusia, apakah kita ya siap untuk bermuamalah dengan mereka, Pak? Wah, ini kalau kita menjelaskan tentang perkara ini, nanti kita dianggap tidak apa? Tidak toleransi kan kita. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu tempat mereka di mana? La api neraka jahannam. Dan mereka itu kata Allah apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk-buruk manusia. Ya, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seburuk-buruk manusia, ada harapan ya bahwa kita husnudzan kepada mereka, ada kebaikan? Ya, betul. Ya, Nabi SAW tetap bermuamalah dengan sebagian mereka yang baik, tapi keumuman mereka adalah apa? Seburuk-buruk manusia. Orang di luar Islam itu keumumannya adalah apa? Seburuk-buruk manusia. Ya, di luar Islam tanpa terkecuali, di luar Islam, mau dia Yahud, Nasrani, ya,
Hindu, Buddha dan seterusnya, selama dia berislam maka dia adalah seburuk-buruk manusia. Ya, hanya segelintir orang yang baik. Hanya segelintir orang yang baik. Di mana Rasulullah SAW bermuamal dengan mereka. Ya, bermuamal dengan mereka. Nah, di antaranya Nabi SAW menjadikan Abdullah ibn Uraiqit sebagai penunjuk jalan pada saat beliau ingin hijrah ke kota Madinah. Abdullah bin Uraiqit masih musyrik. Nabi minta kepada Abdullah bin Uraiqit untuk dijadikan sebagai penunjuk jalan menuju kota Madinah. Dia musyrik. Ya. Dalam hal ini maka kemudian ya, pada umumnya kita mengatakan orang di luar agama kita, orang luar Islam adalah seburuk-buruk manusia, tempat mereka adalah dalam api neraka jahanam. Ya, dan kita pun walaupun dibolehkan untuk bermuamalah, maka ada batasan-batasannya yang dibolehkan. Ya, ada batasan-batasannya. Karena keumuman mereka adalah seburuk-buruk manusia. Dan kita tidak boleh percaya kepada mereka. Ya, kita nggak boleh percaya kepada mereka. Ya, li'annahum syarrun, karena mereka adalah seburuk-buruk manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru bercerita tentang orang beriman. Ya, jadi ada balance, ada penyeimbang. Allah bercerita tentang orang kafir, lalu balasan mereka. Kemudian Allah bercerita tentang orang beriman, lalu balasan yang mereka dapatkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Ya, beriman saja cukup enggak, Pak? Ya? Beriman saja tidak cukup. Ya. Orang yang beriman itu pasti akan apa? Pasti akan beramal saleh. Ya, orang beriman pasti akan beramal saleh. Ya, enggak mungkin dia beriman lalu tidak beramal saleh. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, iman dengan amal saleh. Bukti daripada iman mereka adalah beramal saleh. Maka apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah ya sebaik-baik manusia. Kenapa orang berislam seburuk-buruk manusia, Pak? Karena mereka mensekutukan Allah tabaraka wa taala. Mereka kufur kepada Allah azza wa jalla. Mereka kufur kepada Allah. Lalu innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Dan orang beriman, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa orang kufar itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, Nasara, Kristen, Yahudi, musyrik, lalu munafik. Maka orang beriman juga ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan orang beriman siapa? Ya, tingkatan yang paling tinggi siapa? Anbiya. Ya, para nabi, siddiqin. Terus yang kedua siapa? Syuhada, siddiqin, syuhada. Nah, tingkat yang kedua adalah apa? Siddiqin, al-anbiya. Nah, kemudian syuhada, al-anbiya. Nah, kemudian apa? Siddiqin, kemudian syuhada, yang keempat apa? Salihin. Ini tingkatan orang beriman. Orang yang beriman yang paling tinggi adalah para nabi, para rasul. Enggak ada yang meragukannya. Lalu Allah urutkan, ya, ketika Allah menafsirkan ayat dalam surah Al-Fatihah, itu ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kita minta kepada Allah adalah jalan yang lurus. Itu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah. Siapa mereka itu? Ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan nikmat kepada mereka, itu jalannya orang-orang apa? Al-anbiya, an-nabiyyin, as-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Ya, jalan empat orang ini, empat golongan ini. Ya, dan keempat-empatnya adalah golongan orang berilmu. Ya, golongan orang berilmu. Anbiya, orang berilmu. Ya, siddiqin, itu orang-orang yang jujur dengan keimanannya, lalu membenarkan apa yang datang dari Allah
Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, nah pemimpin daripada Siddiqin itu siapa? Nah, pemimpin daripada Siddiqin siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu golongan yang ketiga atau tingkat yang ketiga yaitu syuhada, golongan orang-orang yang ya, mati syahid di Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sebagian ulama itu yang menafsirkan syuhada di sini ya, pemimpin mereka ada siapa? Pemimpin mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, was-salihin, nah ini keumuman. Lalu yang keempat, golongan orang beriman adalah golongan orang saleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari satu golongan, ya, dari salah satu golongan tersebut. Ya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh. Beramal saleh. Apa manfaat seseorang beramal saleh, Pak? Apa manfaatnya, Pak? Ada berapa manfaat? Ada minimal 5 manfaat orang yang beramal saleh itu. Manfaat yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kehidupan yang baik untuknya. Ya, manfaat beramal saleh itu Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, dalam surah apa itu? Man 'amila shalihan. Nah, dalam surah apa? Ya, saya lupa suratnya. Man 'amila shalihan min dzakar aw untha wa huwa mu'min. Ya, dalam surah An-Nahl ya, ayat 97. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang beramal saleh ya, dari kalangan laki-laki maupun kalangan wanita. Di sini Allah sebutkan beramal saleh, laki-laki maupun wanita, suami istri, ya, ayah ataupun bunda, beramal saleh di atas iman, wa huwa mu'min, Allah akan jamin kehidupannya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang beramal saleh itu Allah akan jamin kehidupan dia menjadi kehidupan yang baik. Di antara manfaat amal saleh berikutnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Ya, sebab datangnya kecintaan Allah kepada hamba. Ya, sebab datangnya kecintaan Allah kepada hamba. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan apa? "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin ya bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alayhi." Atau kama qala. Atau kama qala Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ya sesuatu yang ketika seorang hamba itu mendekat dengan sesuatu tersebut yang paling aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan daripada apa? Daripada apa yang aku wajibkan kepada mereka. Itu amal saleh ya, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Jadi amal saleh ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kemudian ya, amal saleh ini merupakan sebab dilapangkannya ya kesempitan yang menimpa kepada seseorang, dilapangkan kesempitan yang menimpa kepada seseorang, atau diangkatnya musibah yang menimpa kepada seseorang. Maka kalau kita ya, seseorang mendapat musibah, kesempitan dalam kehidupan, beramal salehlah dia, perbanyak dia beramal saleh. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ada 3 orang pemuda yang Allah ya apa namanya Allah uji mereka dengan apa? Dengan ya ditutup pintu gua ketika mereka berlindung dari hujan ya, dan mereka sedang berada di hutan mencari kayu bakar, dan mereka berlindung di dalam gua, lalu pintu gua tersebut tertutup oleh batu besar. Maka kemudian satu persatu dari mereka bertawassul dengan amal saleh yang mereka lakukan. Nah, ternyata amal saleh ini dapat mengangkat musibah. Lalu amal saleh berikutnya ya, manfaat dari beramal saleh, sebab mendapatkan husnul khatimah. Sebab mendapatkan husnul khatimah itu dengan beramal saleh. Ya, seseorang ketika ingin mendapatkan husnul khatimah maka ya beramal saleh. Begitu pula seseorang ketika ya ingin mendapatkan su'ul khatimah maka dia akan apa? Melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, laqad ajra Allah, ya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberlangsungkan dalam kehidupan manusia, ya, anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itha 'alaihi. Ya, bahwasanya kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan dengan ya di atas sesuatu tersebut. Orang kalau punya kebiasaan ya beramal soleh, maka dia akan dimatikan di atas amal solehnya. Orang kalau ya menjadi kebiasaannya adalah berdosa, berbuat maksiat, maka akan dimatikan di atas apa? Kemaksiatan tersebut. Anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang terbiasa dengan ya sesuatu selama hidupnya, maka dia akan dimatikan di atas sesuatu tersebut. Ada yang lagi joget-joget kan itu ya, mati. Ya, ada yang lagi nyanyi mati. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Ya, ada orang yang dengan kebiasaan sholat lalu dia sujud meninggalnya. Ada orang yang kebiasaannya baca Al-Quran lalu apa? Meninggal dia dengan membaca Al-Quran Karim tersebut. Ya, berbagai macam bentuk kematian itu. Tinggal kita mau memilihnya, memilih yang mana? Mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, waliyadzubillah. Ya, ternyata apa? Amal soleh itu mendatangkan sebab atau sebab mendapatkan husnul khatimah. Dan ini disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'ats kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Ya, seorang hamba itu akan dibangkitkan ya sesuai dengan seperti apa dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amal soleh mendatangkan atau sebab ya seseorang masuk ke dalam surga. Jadi amal soleh itu menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dan ini Allah Azza wa Jalla sebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Di antara dalilnya ini, ya, amal soleh itu orang yang beramal soleh, Allah akan masukkan dia, manfaatnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan Allah katakan mereka adalah sebaik-baik apa? Manusia. Lalu Allah katakan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan mereka adalah apa kata Allah? Berupa surga. Adn, surga tempat mereka akan apa? Berdiam, menetap selama-lamanya. Ya, surga adn. Ya, sebagaimana neraka memiliki banyak nama, surga pun juga memiliki beberapa nama. Jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa sebutkan tajri min tahtiha al-anhar, akan mengalir ya di bawah surga atau di atas surga, Pak. Ya, yang dimaksudkan dengan mengalir di sini bukan mengalir di bawah surga, tajri min tahtiha al-anhar, tapi mengalir ya sungai-sungai yang ada di dalam surga tersebut. Maksudnya apa? Sungai-sungai akan mengalir di bawah apa? Di bawah singgasana mereka. Ya, di bawah singgah-sana mereka. Ya. Di bawah apa namanya? Istana-istana mereka. Bukan mengalir di bawah surga. Gimana dia mengalir di bawah surga? Berarti di bawah surga. Ya, mengalir dia di mana, Pak? Di bawah ya istana-istana mereka. Dan mengalirnya sungai-sungai di dalam surga itu tidak membutuhkan, kata para ulama, tidak membutuhkan apa? Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab An-Nuniyah, anharuha min ghairi ukhdudin jarab. Ya, sungai-sungai yang ada dalam surga itu ya mengalir tanpa membutuhkan apa? Parit-parit. Enggak butuh parit. Enggak membutuh cekungan. Ya. Enggak membutuhkan cekungan. Subhana mumsik wa hanil faydan. Jadi air sungai itu mengalir tanpa harus apa? Kalau kita tahu kan, kalau air sungai itu kan pasti ada cekungan kedalamannya kan gitu. Sungai di surga enggak butuh itu. Dan dia mengalir sesuai dengan keinginan penduduk surga. Ya, sesuai dengan keinginan penduduk surga dia mengalir. Ya, dan mengalirnya sungai-sungai di dalam surga tersebut tidak menyebabkan terjadinya banjir. Ya, karena nggak ada parit. Kalau sungai di kita, kalau nggak ada, kalau air ya di kita, kalau dia mengalir nggak ada cekungannya pasti akan membuat apa, Pak? Banjir, genangan kan gitu. Dalam surga tidak. Ya, Allah tidak membuat parit untuk mereka, kemudian kita menciduknya. Ya, kemudian nanti dia mengalir lagi ke tempat yang lain, kemudian orang lain yang ada di surga menciduknya, enggak. Mengalir sesuai dengan keinginan penduduk surga. Bagaimana? Anharum min labanin
ya terbuat dari susu, asalin terbuat dari apa? Ya, terbuat dari madu, ya. Kemudian apa lagi? Khamrin terbuat dari khamar, ladzatul lisyaribin. Amat sangat apa? Lezat bagi orang yang menikmatinya, bagi orang yang minum. Subhanallah. Ya. Ini ya subhanallah, Allah azza wajalla berikan kepada orang-orang yang beriman, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka akan kekal selama-lamanya dalam surga. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-jannah. Ya, kita mohon kepada Allah surganya. Lalu Allah katakan apa? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Lalu Allah tutup ayat ini dengan apa? Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu kata Allah bagi siapa? Khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah. Ya, ternyata orang yang mendapatkan surga itu harus tercirikan di atas dunianya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, harus takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah disebutkan dalam surah Fatir ayat 28 siapa Pak? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itu siapa Pak? Orang yang berilmu. Makanya kemudian kita disuruh untuk menuntut ilmu itu tujuan supaya apa? Supaya kita semakin takut kepada Allah. Karena kalau orang nggak berilmu, ya dia nggak tahu halal haram, dia nggak tahu perkara syubhat. Sehingga perkara haram ya dia terusin aja, dia makan, dia ambil. Perkara syubhat dia jalankan aja karena dia nggak ngerti. Sehingga dia tidak takut kepada Allah. Kalau kita berilmu, nah ilmu itulah yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita benih-benih ilmu tersebut yang akan menolong kita justru menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian surga itu hanya didapatkan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat itu Allah katakan, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil ahwa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia menahan hawa nafsunya, maka baginya ada surga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, ya, di dalam surat Al-Mulk, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di ayat yang terakhir di halaman pertama, ya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sesungguhnya kemudian surga itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang betul-betul takut akan kedudukan Tuhannya. Jemaah, inilah yang dapat kita sampaikan tentang tafsir dalam surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk jemaah sekalian, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ini. Barangkali ada pertanyaan atau sudah cukup ya? Ini kayaknya nggak mendung kemudian. Ya Pak. Saya tanya langsung aja fenomena ya. Kalau ada golongan yang ibadahnya suka tidak sesuai contoh gitu kan, nama nambah gitu ya, itu masuk ke golongan apa ya? Tidak beriman, kafir atau munafik gitu? Iya, iya golongan, ya mereka tetap dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Tapi keimanan mereka atau kita yang berbuat dosa gitu ya, atau sebagian kaum muslimin tadi yang menambah dalam urusan agama, mereka kita katakan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tentunya imannya tidak sempurna, ya. Nah, imannya tidak sempurna. Nah, ya, jadi imannya tidak sempurna. Masuk ke dalam golongan orang soleh, tapi kesolehannya tidak sempurna kan gitu. Ya, karena soleh itu juga nanti bertingkat-tingkat lagi. Ada yang kesolehan sempurna kesolehannya, ada nanti kesolehannya ya setengah kan gitu. Ya sama halnya juga ketika seseorang sholat kan gitu kan, ada orang yang sholat dapat pahala sempurna, ada yang setengah, ada yang ya nggak dapat sama sekali kan gitu. Ah jadi tetap dikatakan dia beriman Pak, selama ya perbuatannya tidak ya mengandung kekufuran, maka dia dikatakan beriman. Ya kecuali para
orang-orang yang mengada-ngada dalam urusan agama, yaitu dalam perbuatan, dalam hal-hal bentuknya adalah keyakinan. Ya, bentuknya adalah hal-hal dan keyakinan. Seperti contoh misalkan, ya, ada orang-orang Mu'tazilah misalkan, ya, ada orang-orang Jahmiyah, ya, perbuatan yang mereka ada-adakan di dalam agama itu berupa keyakinan. Sebagian para ulama yang kemudian mengatakan bahwa keyakinan-keyakinan di sebagian Mu'tazilah, keyakinan di sebagian Jahmiyah itu, ya, menyebabkan mereka keluar daripada agama. Ya, keyakinan mereka. Karena ini urusan keyakinan, Pak, ya. Tapi kalau menambah-nambah dalam urusan ibadah, tidak menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama. Ya, tidak menyebabkan seseorang itu keluar daripada agama. Kecuali yang menambah dalam urusan keyakinan, ya, itu dalam urusan akidah, maka menyebabkan orang itu keluar, ya, secara otomatis dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang yang tadi menambah dalam urusan agama menganggap enteng. Enggak. Karena Allah akan mengusir mereka dari apa? Telaga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah, ya, akan menutup pintu taubat bagi para pelaku, ya, yang menambah-nambah dalam urusan agama. Allah akan tutup pintu taubat untuk mereka. Nah, demikian. Fadhal. Iya, orang-orang LDI kita tahu bahwa, ya, mereka punya ajaran-ajaran tertentu yang enggak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, orang-orang LDI gitu, ya. Maka selama mereka bersyahadat, bersaksi, mereka masih dalam golongan muslim. Ya, masih dalam golongan muslim, sebagaimana tadi kita sampaikan, masih dalam golongan muslim. Hanya saja, ya, mereka ada beberapa ajaran atau, ya, sebagian daripada ajaran yang mereka sampaikan, ya, di antaranya adalah apa? Bahwa, ya, yang di luar golongannya adalah kafir misalkan, atau yang di luar golongannya ketika duduk bersama mereka harus, ya, harus dia apa? Harus dibersihkan dan seterusnya. Ini tidak ada ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini bagian daripada, ya, hal-hal yang mengada-ngada dalam urusan agama. Ya, selama dia masih bersaksi kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam. Nah, demikian. Cukup Bapak sekalian, perumahat. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.